My Sugar Daddy. Chapter 39, hanya dimanfaatkan. Dengan tatapan yang sangat datar, Jovan memperhatikan video yang semalam dikirim oleh Nania. Sengaja dia melihatnya di kantor karena semalam dia terlalu sibuk memikirkan hatinya yang sedang membuncah. Aku tidak percaya Rea bisa sebegini mudah dikelabui oleh Kristal. Kasihan juga dia, gumam Jovan sambil meletakkan ponselnya di atas meja. Di dalam video itu, terlihat Kristal yang hanya duduk diam saat Rea dan Nania terlibat baku hantam. Namun, ekspresi Kristal seolah menunjukkan kalau dia begitu senang menyaksikan pertengkaran yang sedang terjadi di hadapannya. Dan seperti yang Nania bilang, rekaman video itu tak sengaja menangkap gerak bibir Kristal yang seperti sedang menahan senyum ketika Rea kesulitan menghadang pukulan Nania. Benar-benar gadis yang sangat jahat. Terhadap teman sendiri pun dia bisa setega ini. Pantaslah jika Nania begitu tak menyukainya. Apa yang harus aku lakukan ya agar Rea percaya kalau Kristal itu adalah gadis yang licik? Ujar Jovan sambil menggosok dagu bawahnya. Astaga, kenapa aku bisa lupa menunjukkan video ini pada Rea? Pantas saja aku merasa seperti ada yang kurang. Jovan, usiamu masih begini muda tapi kenapa kau sudah pikun? Sialan. Jovan merutuki kebodohannya sendiri yang lupa memberitahu Rea tentang video ini pagi tadi. Dia lalu melihat ke arah jam di pergelangan tangannya. Sebentar lagi jam istirahat. Apa sebaiknya aku pergi menemui Rea di tempat kerjanya saja ya? Bisa gawat jika Nania sampai menanyakan apakah aku sudah memberitahukan tentang video itu atau belum. Dia pasti akan mengomeliku 7 hari 7 malam nanti. Tak ingin dimusuhi oleh Nania, Jovan pun bergegas pergi mengunjungi Rea. Dia berniat mengajak Rea untuk makan siang bersama, sekaligus memperlihatkan rekaman video yang diambil oleh Tasya. Sambil melajukan mobilnya, Jovan mengirim pesan pada Rea kalau dia ingin mengajaknya makan siang dan sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya. Tak lupa juga Jovan mengirimkan pesan manis untuk kekasihnya tercinta. Oh, kalau begitu selamat berjuang Sugar Daddy-ku. Pastikan Rea mau memutuskan hubungan pertemanannya dengan Kristal. Beritahu dia kalau Kristal adalah nenek sihir bermuka dua. Oke? Kalau saja Jovan tak hati-hati, dia pasti sudah menabrak mobil lain saat membaca pesan balasan dari Nania. Mulut kekasihnya itu benar-benar ya. Ada saja julukan aneh yang Nania tujukan untuk Kristal. Menggemaskan. Tak berapa lama kemudian sampailah Jovan di tempat kerja Rea. Sebelah alisnya langsung terangkat ke atas begitu melihat Rea yang ternyata sudah menunggunya. Aneh, entah kenapa Jovan merasa kalau adiknya itu terlihat sangat antusias saat melambaikan tangan ke arahnya. Padahal kan selama ini Rea terkesan acuh dan juga dingin padanya. Jovan jadi curiga. Hai kak, sapa Rea begitu mobil kakaknya berhenti. Masuklah, sahut Jovan. Rea mengangguk. Segera dia masuk ke dalam mobil sambil sesekali melirik ke arah kakaknya. Jujur, Rea begitu kaget saat kakaknya tiba-tiba mengirimkan pesan dan mengatakan ingin mengajaknya makan siang bersama. Awalnya Rea pikir ini hanya candaan. Namun begitu melihat mobil kakaknya datang, senyum bahagia terus mengembang di bibir Rea. Dia seakan sulit untuk percaya kalau kakaknya benar-benar datang menjemputnya. Re, menurutmu Kristal itu bagaimana? Tanya Jovan membuka pembicaraan. Bagaimana apa maksudnya? Sahut Rea balik bertanya. Dia kurang paham maksud dari pertanyaan kakaknya barusan. Sikapnya terhadapmu, jawab Jovan. Dia kemudian menoleh ke samping. Kalian berdua kan berteman dekat.
Aku penasaran seperti apa cara Kristal memperlakukanmu sebagai seorang teman. Apa dia baik? Kalau menurutku sih Kristal cukup baik dan dia bisa mengimbangi kemana arah pembicaraanku. Dia juga pintar, ucap Rea dengan jujur. Dia kemudian menatap kakaknya sambil mengerutkan kening. Kenapa tiba-tiba kau bertanya seperti itu tentang Kristal, Kak? Apa Nania yang menyuruhmu? Jovan kembali fokus melihat ke arah depan. Jujur, dia merasa kesal saat Rea langsung menuduh Nania yang membuatnya bertanya tentang Kristal. Namun saat teringat akan kelicikan Kristal, Jovan berusaha menahan diri agar tidak marah. Tadi pagi Nania sudah berpesan padanya untuk bicara baik-baik dengan Rea. Jadi Jovan mau tidak mau harus menahan kekesalannya dulu sekarang. Kalau bukan demi Nania, aku pasti sudah menurunkanmu di pinggir jalan, Re. Beraninya kau menuduh Nania seperti itu. Kau tidak tahu saja kalau Nania itu diam-diam sangatlah peduli padamu. Karena jika bukan karena dia, kita tidak akan mungkin duduk bersama seperti ini. Kesal Jovan dalam hati. Re, di dalam ponselku ada sebuah video. Kau carilah lalu cermati isi videonya. Di sana ada alasan kenapa aku bertanya seperti itu tentang Kristal. Ucap Jovan sambil menyerahkan ponselnya pada Rea. Dia lalu kembali fokus mengemudi. Dengan raut wajah yang sangat penasaran, Rea segera menuruti ucapan kakaknya. Dia lalu memutar satu video yang ternyata berisi tentang perkelahiannya dengan Nania di restoran waktu itu. Sambil berdecit sinis, Rea terus menonton video itu sampai selesai. Sudah, Kak. Aku sudah menonton videonya sampai akhir. Lalu, apa yang kau lihat? Tanya Jovan. Tidak ada yang penting. Lagi pula apa hubungannya sih video itu dengan Kristal? Jelas-jelas di sana Kristal tidak melakukan apa-apa saat aku bertengkar dengan Nania. Jadi di mana salahnya? Sahut Rea sedikit emosi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakaknya meminta dia untuk menonton video konyol tersebut. Melihat Rea yang tidak bisa menyadari kelicikan Kristal, Jovan pun menghela nafas. Dia lalu memberhentikan mobilnya di depan sebuah restoran. Sambil melepaskan seatbelt, Jovan langsung meminta Rea untuk menjauhi Kristal. Dia tidak mau berbasa-basi lagi. Re, Kristal bukanlah teman yang baik untukmu. Aku sarankan kau sebaiknya berhenti berteman dengannya atau suatu saat kau akan menyesal. Kristal adalah orang yang licik, Rea. Dia hanya memanfaatkanmu saja. Rea terdiam sejenak. Namun sedetik kemudian dia tersenyum sinis begitu menyadari alasan mengapa dia diminta untuk menjauhi Kristal. Kak, aku tahu Nania adalah kekasihmu. Tapi perlukah kau sampai sebegini patuh menuruti perkataannya? Pasti dia kan yang telah memintamu untuk melarangku agar jangan berteman dengan Kristal lagi. Kurang ajar sekali dia. Rea, jaga ucapanmu. Nania tidak seburuk yang kau tuduhkan, bentak Jovan tak terima. Kalau memang benar dia tidak seburuk itu, lalu kenapa kau tiba-tiba memintaku untuk menjauhi Kristal dan menyebutnya sebagai gadis licik? Ingat Kak, Kristal adalah anak dari sahabat ayah. Dia tidak akan mungkin memanfaatkanku. Justru kaulah yang sedang dimanfaatkan oleh Nania. Dia ingin menjadikanmu sebagai budaknya. Sadar Kak, sadar, sahut Rea semakin emosi setelah dibentak. Sialan, aku dan Nania itu sedang berusaha untuk menyadarkanmu dari kelicikan Kristal, Rea. Kenapa malah jadi Nania yang kau salahkan? Dada Jovan bergerak naik turun dengan cepat karena menahan emosi. Adiknya ini sangat tidak tahu diuntung. Sebegitu percayanya dia pada Kristal sampai tidak bisa menyadari kalau Kristal hanya memanfaatkannya saja. Benar-benar bodoh.
Rea benar-benar sangat bodoh. Sudahlah kak, kalau tujuanmu mengajakku pergi makan siang hanya untuk memamerkan kebaikan Nania, lebih baik kita batalkan saja makan siangnya. Aku sudah tidak berselera lagi begitu mendengar kau menyebut namanya, ucap Rea dingin. Dia pikir kakaknya datang karena memang ingin menghabiskan waktu dengannya. Tapi siapa sangka ternyata ada tujuan di baliknya. Rea kecewa. Oke, siapa takut? Sahut Jovan dengan lantang. Keluar kau dari mobilku sekarang juga. Dan ingat ini baik-baik, Rea. Jika suatu hari nanti Kristal sampai melakukan sesuatu yang salah padamu, jangan pernah kau datang meminta bantuan padaku dan juga pada Nania. Kami sudah mencoba untuk menyadarkanmu, tapi responmu sangat mengecewakan. Kau bebal, dan aku sangat amat menyesal sudah datang menemuimu. Keluar sana. Rea shock. Dia tidak percaya kakaknya tega mengusirnya seperti ini hanya demi melindungi gadis sialan itu. Dengan wajah merah padam menahan kesal, Rea pun keluar dari dalam mobil. Dia lalu menutup pintunya dengan sangat keras sebelum akhirnya dia benar-benar ditinggalkan. Nania, kali ini kau sudah sangat kelewatan. Lihat saja, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Dasar tidak tahu diri kau, umpat Rea sambil menggertakkan gigi.